Shalom teman-teman Go Student semuanya. Kita balik lagi di Go Student Online Sharing. Apa kabarnya teman-teman? Gue harap kita semua baik-baik aja ya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini gue mau sharing dengan judul pilihan terbaik. Nah teman-teman, di dalam kehidupan kita sehari-hari, suatu pilihan itu udah biasa lah ya. Contoh sederhananya, kayak kita mau pergi ke suatu tempat, kita bebas untuk memilih mau pakai baju apa, atau kita mau pergi ke sana naik kendaraan umum atau naik kendaraan pribadi. Kita mau langsung masuk dalam ayatnya teman-teman, di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Teman-teman, setelah baca ayat ini timbul pertanyaan di benak gua, kayak Tuhan itu ngelarang kita untuk ngelarang manusia untuk memakan buah itu, tapi kenapa Tuhan nggak sekalian aja buat penghalang di sekitar pohon itu supaya manusia nggak bisa ngeliat, apalagi bisa memakan buah itu kan. Nah awalnya gue juga bingung kenapa Tuhan nggak buat aja sekalian penghalang di situ kan, tembok yang tinggi gitu kan. Awalnya gue juga bingung dan gue cari-cari jawabannya dan gue ketemu jawabannya. Jawabannya tuh kayak gini teman-teman. Kenapa Tuhan nggak buat penghalang di sekitar pohon itu? Karena Tuhan nggak mau memaksa Tuhan nggak mau memaksa manusia itu untuk menuruti maunya Tuhan. Tapi Tuhan mau manusia menuruti maunya Tuhan dengan tulus sepenuh hati. Nah ini sama kayak di hukum Taurat yang terutama dan pertama yang berbunyi, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Teman-teman, sampai di sini kita sudah dapat poin yang pertama, yaitu Tuhan gak mau memaksa kita untuk mengikutinya, tapi Tuhan mau kita mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati kita, tidak dengan paksaan ya teman-teman. Lanjut teman-teman. Tadi kan kita dikasih kebebasan untuk memilih sama Tuhan ya. Lalu misalkan kita pilih pilihan yang salah dan kita jatuh dalam dosa, apakah Tuhan akan membiarkan kita begitu aja ketika kita jatuh dalam dosa? Jawabannya enggak ya teman-teman. Tuhan nggak mau kita berlama-lama jatuh dalam dosa. Untuk menanggapi pernyataan itu, mari kita baca lagi di Alkitab, di kitab Lukas pasal 15 ayatnya 4-7. Ayat yang keempat, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih dari sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, dalam ayat yang barusan kita dapat poin keduanya teman-teman. Ketika satu domba dari antara 100 domba Ketika satu domba hilang dari antara 100 domba, maka gembala akan meninggalkan 99 ekor domba yang lain untuk mencari satu domba yang terhilang. Nah itu sama seperti ketika manusia terjatuh dalam dosa, Tuhan gak bakal membiarin teman-teman, tapi Tuhan akan terus memanggil kita, Tuhan akan terus mencari kita, Tuhan mengingatkan kita untuk kembali dan bertobat kepadanya. Nah teman-teman, kalau gue simpulin dari awal sampai akhir ya, nyatanya emang bener ya, manusia itu punya kebebasan untuk memilih mau pilihan baik atau mau pilihan buruk. Mungkin pada saat kita masih kecil, pilihan kita masih ditentukan oleh orang tua kita masing-masing. Tapi sering kita bertambah usia, kita makin dewasa, kita harus belajar untuk memilih, dan kita akan terus dipertemukan dengan pilihan-pilihan teman-teman. Persimpangan-persimpangan di kehidupan ini, mau ambil kanan atau ambil kiri, seperti itu, mau ambil hal yang baik atau mau ikutin hal yang buruk. Nah contoh hal yang buruknya kayak gimana teman-teman? Contoh hal buruknya tuh kayak kita ngikutin pergaulan yang buruk, ngikutin pergaulan yang merusak diri kita sendiri, merusak masa depan kita. Kayak
pergaulan yang mengajak kita merokok, minum minuman keras sampai mabuk, bahkan sampai narkoba. Itu kan bisa merusak diri kita, kesehatan kita, seperti itu ya teman-teman. Nah, gimana kalau contoh yang baiknya? Contoh yang baiknya yaitu dengan mengikuti ajaran Tuhan, teman-teman. Kita hidup sehat, kita mempunyai pergaulan yang saling membangun, kita belajar untuk melayani, kita pelayanan, lalu kita memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Nah, mungkin teman-teman mengikuti jalan Tuhan juga nggak gampang banget ya, soalnya misalkan kita yang kerja atau yang kuliah pasti sudah mempunyai kesibukannya, lalu kita ditambah lagi harus ikut pelayanan di gereja gitu kan. Mungkin itu memang terlihat merepotkan ya teman-teman, tapi kalau kita ambil hikmahnya, kita jadi bisa lebih memanage waktu kita bisa lebih menghargai waktu kita lebih bisa belajar banyak hal gitu teman-teman dalam Tuhan itu. Nah teman-teman, seharusnya kita semua udah tahu ya apa pilihan terbaiknya setelah kita dengerin renungan ini dari awal sampai akhir. Oke, teman-teman, mungkin sekian aja sharing dari gua pada kesempatan kali ini ya. Semoga kita dapat terberkati dan semoga kita dapat mengingat sharing ini dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk nonton video Go Student online sharing setiap hari Sabtu jam 3 sore. Cukup sekian, gue ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.